على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Candi Burung 2, yang saya hormati segenap Bapak Ibu Guru SDN Candi Burung 2 dan anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan. Alhamdulillah, baru saja kita tadarus Al-Quran surat An-Naba. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu diberi semangat untuk senantiasa mencintai Al-Quran dan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, dalam situasi atau kondisi tertentu terkadang kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, atau tiba-tiba datang kesedihan, kegundahan. Di kondisi tertentu pula terkadang kita sangat senang, sangat bahagia. Itulah cara Allah menguji kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di antara hamba-hambanya yang tetap bersandar atau bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, innal amra kullahu khair, wa laysa dzaka illa lil mu'min." Kata Nabi, sungguh mengagumkan bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika mengalami sesuatu dalam kondisi apapun, dia selalu merespon dengan cara yang terbaik, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang dimaksud dengan kondisi yang terbaik itu? Kata Nabi, idza asabathu sarra'u syakara. Ketika orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami sesuatu yang menyenangkan atau mengembirakan, maka dia selalu merespon dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian berbangga-bangga, apalagi bersikap sombong karena meraih sesuatu yang sangat menyenangkan apapun bentuknya. Sebaliknya kata Nabi, wa idza asabathu dharra sabara. Apabila ia ditimpa satu kesedihan, ketidaksenangan, dan itu menjadi sifat manusia, maka dia selalu merespon dengan cara bersabar, bukan dengan cara berputus asa, atau dengan cara kemudian dia tidak semangat atau dia murung, yang kemudian semua semangat untuk melakukan hal-hal yang positif menjadi hilang. Jadi kalau orang yang beriman, yang benar-benar beriman, kata Nabi Muhammad SAW, pasti apapun disikapi dengan baik. Bagaimana cara untuk bersikap yang selalu baik dalam kondisi apapun? Kalau kita dalam keadaan senang, kalau kita dalam keadaan bergembira, mungkin mudah kita bersikap baik dengan cara bersyukur, alhamdulillah, gitu ya. Karena semua orang pasti menginginkan kesenangan, tidak menginginkan kesedihan. Tetap bagaimana kita bersikap ketika Allah menguji kesedihan, ya, kegundahan, dan tiba-tiba datang perasaan itu tanpa diundang. Mungkin di antara anak-anakku sekalian tadi ketika ada yang mau berangkat sekolah, tidak semuanya dalam keadaan kondisi senang. Mungkin karena uang sakunya diberi tidak sesuai harapan oleh orang tua, kemudian bersedih.
merengot, semang kata tak kumpir, tak seneng ketika berangkat ke sekolah. Ada nggak yang demikian? Pasti ada kan? Ya. Maka Nabi juga memberikan resep kepada kita ketika kita diberi ujian oleh Allah kesedihan apapun bentuknya, jangan kemudian kesedihan itu berlarut-larut, apalagi berdampak kepada orang lain. Karena sedih di rumahnya, karena bekal atau uang sakunya tidak sesuai yang diharapkan, ketika sampai di sekolah yang biasanya menyapa temannya, lalu kemudian diam, merengot tak nyapa keganjana. Bahkan disapa malah merespon dengan respon yang sinis. Tahu respon yang sinis? Fatim nyapa ke Najwa, Pabi Najwa tak esauteni belautin, gara-gara kesedihan yang dialami dari rumah. Maka sikap yang benar kata Nabi mengajarkan sebuah doa, ya. Doanya singkat, bisa kalian hafal. Insya Allah kalau kalian memperhatikan bisa langsung hafal. Kata Nabi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahlan. Jadi sering-seringlah berdoa itu, sehingga ketika diuji sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mudah putus asa atau tidak mudah berlarut-larut dalam kesedihan. Apa artinya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, hanya Engkaulah yang maha mendatangkan sesuatu di mana sesuatu itu kemudian berubah menjadi kemudahan. Yang biasa sedih, yang kemudian dengan doa ini lalu hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahlan, dan Engkau ya Allah yang maha menjadikan sesuatu yang sulit. Tetapi kalau Engkau berkehendak ya Allah, kesulitan itu kemudian cepat berubah menjadi kemudahan. Dalam kondisi apapun, ketika belajar matematika misalnya, kebetulan yang dihitung agak rumit, ya, maka baca doa ini, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahlan. Ayo kita baca bareng-bareng, diikuti Bapak ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahlan. Suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW ketika mau hijrah ke Madinah ditemani oleh sahabat tercintanya yang bernama sahabat Abu Bakar. Ketika mau hijrah, Nabi ini dibuntuti oleh orang-orang kafir, mau dibunuh, ya, mau dibunuh. Ancamannya adalah nyawa. Nabi tiba-tiba menemukan sebuah gua. Ada yang tahu nama guanya apa? Ayo, pelajaran kelas berapa ini? Kelas 3 ya. Nabi ketika mau dikejar oleh orang kafir sampai dia selamat, sembunyi di sebuah gua. Apa nama guanya? Gua Thur, ya. Bersembunyi beliau berdua di gua Thur itu, ya. Lalu tiba-tiba orang kafir itu, orang Quraisy mencari. Memang ada gua saat itu. Kaki orang kafir itu sudah menginjakkan di gua itu. Andaikan orang kafir itu melihat ke bawah, melihat kakinya, pasti melihat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalam itu. Ya. Nah, dalam sebuah riwayat, jadi tiba-tiba gua itu ada lebah, ya. Ada lebah bikin apa namanya? Bikin sarang di situ sehingga tertutupi, sehingga orang-orang kafir tidak menyangka ini gua pasti sudah lama. Ya, tidak mungkin ada orang yang masuk di dalam itu.
makanya mun laba-laba cek ben sorban paten ya. Itu adalah salah satu hewan yang menyelamatkan Nabi sehingga beliau diselamatkan dari kepungan orang kafir. Nah, salah satu yang dibaca oleh Nabi itu doa ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahlan. Jadi itu ya, jadi peristiwa-peristiwa semacam itu apapun kalian setiap hari jangan menunggu sedih walaupun dalam keadaan senang. Apa hikmahnya kalau dalam keadaan senang berdoa begini? Kalau diberi kemudahan kemudian tidak mudah sombong. Semua segala sesuatu adalah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang maha memberikan kemudahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu diberi jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih cita-citanya. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahlan. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.